Selamat pagi pemirsa, sedikitnya 19 orang tewas, puluhan terluka, dan ratusan warga mengungsi karena kebakaran yang melanda depo pelumpang milik Pertamina Jumat pekan lalu. Kita tentu ikut prihatin atas jatuhnya korban jiwa karena kebakaran itu, namun rasa prihatin dan duka mendalam saja tidak cukup. Kebakaran mestinya bisa diantisipasi Pertamina. Dalam 3 tahun terakhir, sejumlah fasilitas milik Pertamina terbakar. Serangkaian insiden kebakaran pada objek vital nasional ini jangan lagi terulang atau setidaknya bisa diminimalkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 6 Maret 2023 dengan tema Objek Vital yang Terabaikan bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Kita prihatin, Bang, dengan apa yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang Jumat pekan lalu, tapi kita ingin sebetulnya hal ini tidak terulang lagi dan kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan editorial. Korban bisa gugat Pertamina. Maksudnya kok bisa menggugat, Bang? Karena disebut-sebut bahwa banyak warga yang ada di sekitar depo itu sebetulnya malah tidak boleh tinggal di situ sebetulnya. Tapi terus bisa menggugat, ini dasar hukumnya bagaimana, Bang? Ya, menggugat itu kan hak setiap warga negara ya. Soal diterima atau tidaknya oleh hakim itu persoalan lain. Oh ya. Tetapi menempuh jalur hukum itu jauh lebih bagus. Sehingga apakah Pertamina yang benar atau warga yang ada di sekitar itu yang benar. Ini kan soal apa? Apakah warga yang berada di sekitar Pelumpang depo itu sah adanya atau tidak mereka di sana itu. Karena itu soal bisa atau tidaknya gugatan itu pada dasarnya bisa saja. Apakah diterima atau tidak itu kan persoalan yang lain. Ya. Tapi pertanyaan besarnya kan begitu, Bang. Sebetulnya yang mana sih yang benar? Apakah memang yang disebut-sebut bahwa ini depo tadinya dulu waktu dibangun tidak ada warga yang dekat, tapi lama-kelamaan warga datang mendekat, atau memang warga sudah ada di situ, depo itu kemudian dibangun? Banyak orang yang tidak mengetahui sejarahnya nih, Bang. Tetapi terlepas dari sejarah itu, tetapi yang paling penting itu kan mindset kita ya. Kalau depo itu disebut sebagai objek vital, tentu masyarakat sekitarnya adalah subjek vitalnya. Karena itulah ada adigium itu kan, hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Jangan karena disebut objek vital nasional, orang yang berada di sana itu liar, boleh meninggal gitu kan. Itu yang tidak boleh. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa masyarakat itu adalah subjek vital yang mestinya dilindungi oleh negara gitu. Baik, kita nanti bahas itu lebih jauh di editorial. Saat ini kita tinggalkan dulu Bang Gauden dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1, ini dari Silaturahim Politik. Surya Prabowo serukan pemilu tanpa perpecahan. Surya di sini maksudnya adalah Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo Subianto ya. Prabowo Subianto pada pekan lalu, dan ini menarik karena yang kita tahu, Bang, masyarakat tahu, masing-masing ketua umum partainya itu sudah mendeklarasikan orang yang berbeda untuk mungkin menjadi calon presiden 2024. Tapi masih bisa ketemu, kita lihat gambarnya sekarang, tertawa-tawa, berjalan begitu. Ini artinya bahwa kalau berbeda pandangan, berbeda pilihan, tidak harus artinya bermusuhan kan? Begitu ya, Bang? Ya, yang pertama dari berita ini tercermin bahwa poros koalisi itu semakin solid ya. Koalisi yang dibangun oleh Nasdem, PKS dan Demokrat itu semakin solid. Walaupun Surya Paloh bertemu Prabowo, sama sekali tidak saling menarik gitu. Karena ada yang menyebut-nyebut begitu ya, kenapa harus ketemu begitu? Jangan-jangan mau bikin koalisi yang baru begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan pandangan politik sama sekali tidak memisahkan persahabatan. Dua orang ini kan bersahabat sudah lama ya. Sudah lama, iya. Sudah lama bersahabat. Perbedaan pilihan itu tidak berarti tidak silaturahim gitu. Nah, ini contoh yang bagus. Kalau kita lihat dalam sejarah Republik ini kan
banyak orang yang ketika berbeda pandangan sudah tidak mau lagi bersahabat gitu, bahkan tidak mau bertemu. Ini kan contoh-contoh buruk ya. Kita melihat contoh yang baik ini perlu ditiru gitu. Oke, ini semoga kemudian juga ditiru bukan hanya oleh pucuk pimpinan ya, tapi juga oleh pimpinan-pimpinan di seluruh daerah dan juga ditiru oleh partai lain, Bang, harusnya, Bang. Iya, mestinya para elit partai itu belajar pada rakyat. Ya. Berbeda pandangan tetap bersatu di bawah itu kan. Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya kali ini di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Banding gugurkan putusan keliru. Ini terkait putusan apa ini maksudnya, Bang Gaudens? Ya, ini terkait dengan putusan terkait dengan pemilu, apakah ditunda atau tidak, yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri ya. Jakarta Pusat ya? Ya, tetapi menurut saya putusan pengadilan itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Oh. Tidak dengan intervensi. Bercuap-cuap di ruang publik itu tidak bagus ya. Itu bukan pendidikan politik yang baik. Pendidikan politik yang baik itu KPU sebaiknya menggunakan hak hukumnya banding dengan mengajukan banding. Oke. Tidak perlu berbicara di ruang publik yang melawan putusan hukum. Itulah contoh nyata bahwa bangsa ini, negara ini adalah negara hukum. Kalau tidak setuju, gunakan jalur hukum gitu. Itu yang paling penting. Tapi kan ada yang aneh di sini, Bang, kan yang disebut salah kamar itu, Bang, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sengketa pemilu. Itu kan sudah bukan ranahnya. Nah, ini kalau memang terbukti itu salah, apakah untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada sanksi, Bang? Salah kamar atau benar kamar itu hanya bisa ditentukan oleh pengadilan lebih tinggi. Tidak oleh secara publik gitu. Tapi kalau kemudian diputuskan bahwa ini salah kamar, itu tidak apa-apa untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya biasa-biasa saja. Tidak ada salah. Apa yang salah? Memutus untuk hal yang bukan wilayahnya gitu? Wilayah dia atau bukan itu harus ditentukan oleh pengadilan lebih tinggi gitu. Jadi ini kita ikuti saja ya. Ini kan soal persepsi ya. Persepsi yang mana yang benar. Karena ini kan gugatan perdata ya. Antara si penggugat dengan KPU gitu. Tidak mengaitkan dengan yang lain gitu. Nah, di dalam gugatan perdata ini mestinya kalau tidak setuju ya banding gitu. Tidak ada jalan lain gitu. Ya sudah, kalau gitu kita tunggu bandingnya. Nanti mungkin setelah itu kalau ternyata ada juga yang harus diluruskan, ya harapannya sih diluruskan ya, supaya kemudian... Yang bisa meluruskan itu kan pengadilan paling tinggi itu kan berarti Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Supaya jangan ada yang salah kamar lagi. Kita salah kamar saja bisa berbahaya untuk kita. Ya memang banyak salah kamar. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Pada hari ini diberi judul Objek Vital yang Terabaikan. Ini kan artinya ada objek vital, kalau dalam hal ini adalah depo pelumpang milik Pertamina, dan terabaikan ini artinya apakah kemudian memang benar-benar lupa diperhatikan, kurang diperhatikan, yang harusnya memperhatikan siapa? Maksudnya apa, Bang, editorial ini? Ya, sudah diperhatikan sejak kebakaran 2009 ya. 2009? Ya, ketika kebakaran pada 2009 itu sudah ada niat untuk memisahkan penduduk sekitar dan depo itu. Karena itu ada gagasan, bahkan ketika Jokowi masih gubernur, menggagas supaya dipisahkan dengan sungai gitu. Dikelilingi sungai? Ya. Supaya kalau ada kebakaran bisa tidak melompat begitu apinya ya? Ya, betul. Nah, persoalannya bangsa ini kan banyak idenya, actionnya yang susah gitu. Nah, bagaimana gagasan yang sudah dilahirkan pada 2009 sampai sekarang, ketika setiap kali ada kebakaran di Pelumpang itu selalu pernyataannya sama, harus dipisahkan antara depo dengan masyarakat. Ada zona aman gitu kan. Selalu itu yang dikatakan, tetapi itu juga yang tidak pernah diperbuat gitu. Jadi kalau kemudian peristiwa yang terakhir ini yang sangat tragis dan memilukan ini tidak membuat kita juga belajar, membuat perubahan, artinya kan kita bangsa yang abai begitu ya, Bang ya? Ya, rupanya keledai aja tidak mau terpelosok pada lubang yang sama. Supaya kita tidak jadi keledai, kita akan bahas itu, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 6 Maret 2023.
objek vital yang terabaikan. Objek vital yang terabaikan. Kebakaran melanda terminal bahan bakar minyak atau depo pelumpang milik Pertamina, Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret lalu. Sedikitnya 19 korban tewas, puluhan luka-luka, dan ratusan warga mengungsi karena kediaman mereka di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah, RT 12 RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, ludes di lalap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga karena gangguan teknis saat pengisian bahan bakar Pertamax sehingga menimbulkan tekanan berlebih yang mengakibatkan depo terbakar. Kita tentu ikut prihatin dan menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas jatuhnya korban jiwa dari kebakaran tersebut. Namun, rasa prihatin dan duka mendalam saja tidak cukup menyikapi peristiwa yang memilukan itu. Kebakaran itu mestinya sudah bisa diantisipasi oleh PT Pertamina Persero. Pasalnya, kebakaran di depo pelumpang bukan kali pertama. Pada 2009, depo pelumpang pernah mengalami kebakaran. Saat itu, satu petugas keamanan Pertamina tewas. Dua hal yang harus diperbaiki dari insiden kebakaran depo pelumpang pada Jumat malam itu. Pertama, mengevaluasi sekaligus menginvestigasi kenapa peristiwa kebakaran itu terjadi, apakah ada technical error, human error, atau faktor alam karena sambaran petir. Misalnya, baik technical error apalagi human error, harus diungkap ke publik siapa yang harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Tim investigasi kebakaran harus bekerja secara independen, akuntabel, dan transparan. Dalam 3 tahun terakhir, sejumlah fasilitas milik Pertamina terbakar, yakni kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada 2021. Kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah terbakar 2 kali pada 2021. Kilang minyak Balikpapan terbakar 2 kali pada 2022. Serangkaian insiden kebakaran pada objek vital nasional ini jangan lagi terulang atau setidaknya diminimalisasi karena menimbulkan kerugian yang tak sedikit, baik material ataupun korban jiwa. Kedua, terkait kebakaran depo pelumpang, perbaikan yang harus dilakukan adalah pembuatan zona penyangga antara depo dengan pemukiman warga, terutama di sisi utara. Bahkan, tembok rumah warga saling menempel dengan tembok pembatas depo. Pembuatan kawasan buffer zone sempat menjadi isu hangat pasca kebakaran depo pelumpang pada 2009. Namun, isu tersebut tak ada juntrungannya hingga depo pelumpang terbakar lagi. Pembuatan kawasan penyangga sangat penting dilakukan sekaligus merelokasi ribuan warga yang mendiami secara ilegal lahan milik Pertamina. Merelokasi warga adalah pilihan yang paling realistis ketimbang merelokasi depo yang berdiri sejak 1972. Merelokasi depo tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun demikian, merelokasi warga Tanah Merah juga pilihan yang sulit karena rawan dipolitisasi menjelang pemilu 2024. Alhasil, hanya keberanian politik pemerintahlah yang akan bisa merelokasi warga yang tinggal di lahan yang bukan miliknya itu. Pengelolaan objek vital nasional perlu langkah serius. Kapasitas tangkat timbun depo pelumpang sebesar 291.889 kiloliter. Depo ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Depo ini menyuplai kebutuhan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, serta sebagian Jawa Barat dan Banten. Pengelolaan objek vital nasional memiliki payung hukum keputusan Presiden RI nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional.
Depo Pelumpang adalah objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada 2022. Karena itu, Depo Pelumpang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis. Maka pengelolaannya tak bisa asal-asalan tanpa manajemen risiko. Objek vital nasional tak boleh dikepung pemukiman. Patut kiranya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kebakaran Depo Pelumpang ditunjukkan kepada publik. Terlebih lagi, sudah 2 kali kejadian. Ingat, hanya keledai yang jatuh kedua kali di lubang yang sama. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Mas Fahmi, selamat pagi. Halo. Pak Fahmi Radi, selamat pagi. Pak Fahmi Radi. Halo. Ya, Pak Fahmi, selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi. Oh, oke. Pak Fahmi, kita Ya. memang masih menunggu penyidikan polisi ya terkait dengan penyebab kebakaran depo Pertamina di Pelumpang pekan lalu. Tapi kalau Anda melihat, ini kan sebenarnya pernah terjadi juga di tempat yang sama, bahkan di tahun 2019-14 tahun yang lalu. Apakah memang kemudian kita tidak belajar dengan baik, Pak? Kita tidak memindahkan warga supaya kemudian depo yang beresiko terbakar ini, kalaupun terjadi kecelakaan, akhirnya tidak menimbulkan korban jiwa di warga sekitar? Atau memang ada kekurangan pengawasan dari Pertamina dalam hal ini? Atau apa sebetulnya Anda lihat kemungkinan penyebab kecelakaan ini terjadi, Pak Fahmi? Kalau penyebab barangkali harus nunggu investigasi dari kepolisian itu ya. Tetapi kebakaran yang kedua kalinya, kemudian kebakaran ini terjadi juga kepada kilang-kilang secara beruntun juga. Itu kan bagi saya ini menunjukkan bahwa safety sistem keamanannya Pertamina itu buruk gitu. Mestinya untuk aset strategis dan berisiko tinggi itu menggunakan standar internasional yang dicapai dengan zero accident gitu ya. Tetapi kenyataannya kan berulang-ulang lagi gitu ya. Nah itu, kemudian yang kedua, saya kira yang sekarang ini yang harus segera ditangani, seperti yang diinstruksikan Jokowi itu kan harus segera cepat. Nah, itu apakah yang harus dipindahkan itu deponya atau warganya? Menurut saya yang dipindah adalah depo gitu ya. Alasannya yang pertama, kemarin penyulut kebakaran ini kan dari depo, bukan dari penduduk yang ada di buffer itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu sudah sangat tidak layak gitu. Karena untuk depo itu butuh buffer water gitu ya. Debit air yang itu dibutuhkan untuk pendinginan pipa rata-rata dari BBM tadi, tapi itu kan tidak bisa dan airnya terbakar itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ya, itu harus ada edit gitu ya, harus ada di cek setiap bulan atau setiap tahun apakah ada atau tidak. Itu Pak Fahmi, ada yang mengatakan sebetulnya depo ini tadinya jauh dari pemukiman warga, Pak. Tapi karena warga akhirnya melihat peluang untuk hidup, warga berdatangan dan akhirnya hanya berjarak 10 meter saja dari depo. Kalau Anda katakan bahwa yang harusnya dipindah depo Pelumpang, kan jadi agak aneh, Pak. Karena yang tadinya awalnya ada kan di situ deponya duluan,
Kenapa bukan warganya saja yang dipindah dan itu kan lebih mudah sebetulnya Pak Fahmi? Ya, jadi memang pada saat di tahun kedua itu ada kawasan itu ya. Tapi fenomena perkotaan itu kan muncul kawasan yang secara legal maupun ilegal itu, sampai ke buffer zone itu fakta yang ada gitu ya. Nah kalau yang dipindah warganya itu kan lebih kalau misalnya lebih rumit karena melibatkan banyak pihak itu ya. Pertamina, melibatkan Pemda dan warga sendiri. Dan barangkali akan ada resistensi juga dari warga untuk pindah tadi. Itu jauh lebih beresiko gitu. Tapi kalau yang dipindah depo, itu keputusannya cukup dari Pertamina kan merupakan corporate action-nya Pertamina itu ya, untuk pindah tadi. Dan saya kira... Oke, Pak Fahmi, ini depo Pelumpang yang kapasitas tangki timbunnya hampir 300.000 kiloliter Pak. Ini kan artinya usaha sangat besar, kemudian biaya sangat besar karena dia juga menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia. Ini bisa mengganggu stabilitas juga ini Pak kalau kemudian harus dipindah. Kenapa tidak warganya saja Pak Fahmi yang dipindah Pak? Saya kira jauh lebih rumit karena sudah terlanjur kawasan tadi gitu. Dan juga tadi saya mengatakan bahwa di Pelumpang itu sudah nggak visible gitu ya. Karena misalnya pipa. Jadi depo itu kan untuk mendistribusikan dari kilang ke depo itu kan melalui pipa. Nah, pipanya itu kan juga melalui kawasan warga tadi. Kalau itu dipertahankan, maka akan kejadian serupa akan terulang. Barangkali juga hanya di buffer zone gitu. Kalau pipanya itu misalnya di bawah kawasan yang terulang 50 meter, akan terbakar juga. Itu yang saya maksud bahwa depo di Pelumpang itu nggak layak harus dipindah gitu ya. Oke, baik kita tunggu tentunya ada tindak lanjut ya karena jangan sampai kejadian 2009 sudah banyak usulan, sudah banyak rencana, tapi tidak terjadi akhirnya sampai kejadian kebakaran lagi. Kita harapkan ada keputusan yang paling menguntungkan. Itu berarti program jangka panjangnya itu memindahkan depo, tetapi untuk saat ini harus bisa memastikan bahwa kalau depo itu dioperasikan lagi, keselamatan warga itu harus bisa dijamin. Gitu. Oke, ini memang multidimensi dan melibatkan banyak pihak, tapi tetap harus ada langkah perbaikan dan sering terjadi ketika ada peristiwa, langkah perbaikan awal itu yang terlupakan. Kalau begitu dalam waktu yang sangat singkat Bang, bagaimana memastikan bahwa sekian kilang yang kita lihat ini juga berpotensi terbakar kalau kita tidak amankan, mereka tetap aman objek vital nasional ini? Ya, tadi saya katakan pilihan paling tepat untuk jangka panjang itu ke depo yang dipindahin. Tetapi untuk jangka pendek, bisa saja pemerintah setempat, pemerintah DKI Jakarta menawarkan warga sekitar untuk masuk ke rumah susun misalnya, tetapi dengan catatan sewanya itu harus sama atau minimal lebih murah dari sewa yang sekarang di sekitar depo itu. Ini kan soal pilihan dan ada keberanian untuk itu. Ada keberpihakan untuk rakyat ya dan tidak melulu soal keuntungan. Tapi kita akan bahas di bagian berikut lagi karena kita harus jeda dahulu. Bang Godes dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Gaudens, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Halo Pak John. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat Pak. Silakan Pak John, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Silakan. Objek vital yang terabaikan. Jadi kita memang dikagetkan juga beberapa hari yang lalu tuh terbakarnya depo BBM Pelumpang ini. Ya. Kejadiannya kalau tiap-tiap depo ini kemarin di Balungan, di mana kebakaran Pelumpang ini 2009 pernah terbakar. Jadi kemarin Presiden ke sana meninjau. Ya, kalau saya ambil Bung Leo, saya pernah di Singapura, di objek vital Singapura itu saya pernah bekerja dulu, ya, di Jurong itu. Jadi di Singapura itu tidak ada depo-depo BBM yang bahan-bahan berbahaya itu dekat masyarakat, terpisah dia, ya. Dia di Pulau Jurong itu tuh yang terpisah. Nah, kita di Jakarta kan bisa juga sebenarnya. Kita banyak laut kita luas kok. Nah, saya tertarik dengan apanya Presiden. Nah, relokasinya ya diadakan reklamasi. Dia terpisah dari masyarakat. Kalau masyarakatnya dipindahkan, itu terlalu padat, ya. Daerah itu kan berkembang, misalnya. Punya jadi dipindahkan. Kenapa kita kok harus dekat masyarakat? Belajarlah dengan Singapura, dengan Malaysia. Tidak ada yang dekat masyarakat. Kalau lihat sejarahnya Pak John, itu deponya ada lebih dulu di sekitarnya. Tadi Bang Gaudens katakan itu rawa, tidak ada orang. Tahun berjalan itu orang-orang pada datang hidup dekat depo itu. Jadi kalau pakai logika itu Pak, harusnya warga yang kemudian datang itulah yang kemudian dipindahkan. Karena depo itu sudah ada lebih dulu. Bagaimana itu Pak John? Jadi memang begini, Bulu, kita kan ada gula, ada semut, ya. Setiap ada objek-objek yang baik, ini masyarakat pasti berbondong-bondong. Karena masyarakat kita kan boleh katakan tidak sama dengan negara lain yang ekonominya mapan, ya. Ini kan kita tengoklah sana, sempitnya apanya. Jadi kalau masyarakatnya kita pindahkan, dipaksakan, ini akan bergejolak. Maklumlah, tengoklah ya sekarang, berbuat baiknya kita dihujat. Oke, jadi kalau nanti deponya akhirnya dipindahkan, katakanlah misalnya kemana begitu Pak John, harus dipastikan tidak ada warga lagi yang merapat, begitu ya? Iya, setidaknya itu setengah kilo. Iya. Setengah kilo tersendiri dia, belajarlah dengan negara yang lain, ya. Sangat berbahaya itu. Oke, terima kasih Pak John Veto untuk pendapat Anda Pak dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Ong di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ong pendapat Ibu? Silakan Bu. Iya. Jadi Pertamina itu dulu waktu mendirikan depo, itu duluan Bang. Itu lahan kosong. Nah otomatis dengan perkembangan zaman, penduduk mengincar Bang. Daripada tidak ada yang menghuni, lalu mereka berbondong-bondong untuk mendirikan. Itu tadinya ada tembok tuh Bang. Itu zona bahaya Bang Leo. Kita tidak bisa menyalah dia. Oke, kalau sekarang kita ingin cari solusi Bu, kita usulkan, kita coba sampaikan. Kalau menurut Ibu Ong kira-kira apa? Apakah memang lebih baik memindahkan deponya atau memindahkan warga di sekitarnya Bu? Kalau saya lebih baik relokasi, dipindahkan ke laut. Memang itu resiko Bang Leo. Deponya maksudnya Bu, yang dipindahkan deponya? Iya, deponya. Kalau masyarakat kan tentunya ya sama-sama berat Bang Leo. Memindahkan penduduk juga berat, memindahkan depo juga biayanya tinggi. Jadi kalau depo nanti dipindahkan Ibu Ong, artinya siapapun nanti yang kemudian akan merapat ke depo itu harus dicegah, begitu ya? Betul, itu karena kan kalau Ibu tadi pakai analogi ini adalah gulanya dipindah, nanti kan semutnya biasanya ikut ya Bu ya? Ini kan harus dicegah, begitu ya? Iya, ada gula, ada semut Bang Leo. Itu dia. Tentunya itulah manis. Jadi sekali lagi Ibu ikut duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga tidak terjadi lagi Bang Leo. Karena di tahun 2009 sudah terjadi kebakaran. Lalu sekarang dengan
korban jiwa 17, belum yang luka, ada anak-anak kecil, kasihan kan Bang Leo. Nah ini semua harus Pertamina juga memikirkan bagaimana agar masyarakat ini aman dengan zona ini. Baik. Terima kasih Ibu Ong di kawasan Pejaten Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Bang Gorens, kalau warga tadi 2 orang mengatakan pindahkan deponya saja lah, karena kalau Pak John tadi mengatakan kalau warga yang dipindahkan kan nanti akan ada penolakan. Tapi kalau saya berpikir begini Bang, kalau memang betul deponya dipindahkan, misalnya sampai ke tengah laut sekalipun misalnya begitu ekstrimnya, nanti warga akan bikin juga tuh rumah-rumah di sekitar depo, karena kan depo ini artinya kan sumber uang, karyawannya butuh makan, butuh segala macam, warga akan merapat juga. Tadi di headline dikatakan Menteri BUMN mengakui pada saat reformasi banyak lahan penyangga buffer zone di sekitar objek vital nasional yang menipis, katanya kehilangan lahan. Saya agak ajaib juga tuh, kehilangan itu bagaimana caranya supaya tidak hilang lagi? Bagaimana Bang? Ya tepatnya sih bukan kehilangan lahan ya, tetapi terjadi pembiaran. Ada baiknya Pertamina belajar dari kereta api. PT Kereta Api? PT Kereta Api, bagaimana PT Kereta Api mengamankan asetnya. Kalau kita lihat, kalau dulu di Jakarta itu, di dalam rel, di bawah rel, itu penuh manusia. Orang berdagang apa gitu, bahkan tinggal gitu. Tetapi kemudian digusur oleh PT Kereta Api dan dikasih pembatas, ada pagarnya, sehingga sampai sekarang itu tidak ada lagi pemandangan ada orang di bawah rel atau di dalam area zona bahaya untuk kereta api ya. Jadi steril ya? Ya, steril. Dari warga, Nah mungkin Pertamina perlu belajar dari PT Kereta Api untuk mengamankan asetnya. Orang tidak serta-merta tiba-tiba berbondong-bondong mendatangi pelumpang misalnya. Tetapi ketika terjadi pembiaran, lama-lama itu penuh orang di situ. Dan harus ada kemauan yang kuat kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya untuk mengembalikan kawasan zona nyaman tadi itu. Dan dipagar lah sehingga orang tidak bisa merapat. Kalau sekarang ini kan bagaimana rumah itu berdampingan tembok, berbagi tembok dengan depo Pertamina. Ya pasti kalau ada kecelakaan di depo Pertamina ya banyak nyawa yang melayang. Itulah yang terjadi saat ini. Tadi di headline news juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sudah memerintahkan untuk membentuk tim resiko bisnis. Kita berbaik sangka bahwa itu akan efektif. Tapi pertanyaannya Bang, untuk mengamankan objek vital nasional, karena saya terus terang langsung berpikir kalau ini bisa terjadi di Pelumpang, objek vital yang lain kan juga bisa terjadi. Kalau itu di bawah otoritas BUMN, artinya Kementerian BUMN harus bergerak cepat. Tapi kan tidak bisa sendirian. Bagaimana Bang? Ya bukan hanya bergerak cepat sih ya. Fokus bergerak gitu. Fokus bergerak? Fokus bergerak. Mengamankan buffer zone ini dulu ya untuk objek vital ya? Iya. Kita berharap Pak Erick yang terlalu banyak tugas sampingannya itu lebih fokus untuk mengatasi persoalan di Pertamina. Sehingga perintah Presiden dalam 1-2 hari itu sudah jalan gitu. Ini kan perintah 2 hari lalu ya. Mestinya hari ini udah ada solusi gitu. Solusinya sudah diberikan oleh Presiden. Cuma 2 pilihannya itu. Relokasi deponya atau relokasi warganya. Tadi saya katakan kalau warga direlokasi mau kok. Yang penting ya dibangun rumah susunnya. Sewanya sama seperti yang terjadi di Pelumpang saat ini. Jangan mahal-mahal gitu. Jadi tidak dalam tanda petik rugi begitu ya warga untuk pindah dari tempatnya sekarang begitu ya Bang ya? Ya pindah untung lah, jangan pindah rugi gitu. Jadi ganti untung ya. Bang, tapi kembali lagi ke pertanyaannya. Kalau kita lihat objek vital nasional di dalam editorial dikatakan landasan hukumnya adalah keputusan Presiden. Kalau kita bicara keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dan depo Pelumpang ditetapkan objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Artinya kalau pengamanan objek vital nasional yang ada di bawah BUMN dalam hal ini Pertamina, apakah cukup hanya Pertaminanya atau Kementerian BUMN-nya saja yang mengurusi? Apakah bisa? Atau memang benar-benar ini harus pemerintah provinsi, DKI, dan juga pemerintah pusat, karena ini kan keputusan Presiden. Bagaimana Bang? Ya harus dipilah-pilah gitu. Pertamina itu kan berbisnis ya.
mestinya dia tidak berhubungan dengan rakyatnya. Oh. Rakyat yang punya rakyat itu kan pemerintah DKI Jakarta. Oke. Kalau pemerintah DKI Jakarta mengambil keputusan hari ini misalnya, kan cuma dikasih waktu oleh Presiden 2 hari. Mestinya hari ini udah diputuskan apakah merelokasi depo atau merelokasi orang. Yang bisa merelokasi depo Pertamina, Bang? Ya. Oke. Kalau depo yang direlokasi tentu ini proyek jangka panjang. 20% kebutuhan nasional itu kan disumbang oleh didatangkan dari apa? Iya. Didatangkan dari pelumpang ya. Pelumpang. Karena itulah disebut objek vital. Iya. Gitu. Iya. Kalau di sana terganggu semua masyarakat di Indonesia ini. Betul. Itu persoalannya. Nah, pilihan kedua itu kan merelokasi orang. Yang bisa merelokasi orang itu bukan Pertamina, tetapi pemerintah daerah. Ya, Pertamina bisa kasih duit ke pemerintah daerah. Yang penting itu komunikasi kepada masyarakat, sehingga mereka sadar bahwa keberadaan mereka di sana itu tidak saja mengganggu Pertamina, tetapi paling penting itu mengganggu keamanan diri sendiri. Iya, karena di dalam peristiwa kecelakaan ini kan banyak warga juga yang jadi korban ya Bang ya sebetulnya. Ya, saat ini kan 19 orang yang meninggal ya, tentu kita berlasungkawa. Dan 500 orang itu masih mengungsi gitu. Nah, ini kan persoalan yang sangat serius yang mumpung kejadian ini mestinya pemerintah bisa segera mengambil tindakan ya paling cepat itu kalau memindahkan depo itu lama. Ya itu tadi membuat zona nyaman. Itu bisa dilakukan supaya orang tidak membangun lagi rumah di situ. Saya tertarik lagi ingin mengetahui soal kehilangan lahan tadi itu Bang. Di dalam headline kan dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sejak reformasi buffer zone daerah penyangga aman di sekitar objek vital nasional itu semakin tipis karena terjadi banyak kehilangan lahan. Kalau hilang itu kan orang, saya kehilangan dompet, saya tidak tahu ada yang mencuri, ya sudah hilang begitu kan. Tapi lahan itu kan begitu nyata terlihat, kehilangan itu bagaimana ceritanya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang menempati, atau kemungkinan kedua itu orang dalam menyewakan lama-lama itu kan menjadi hak milik gitu. Nah itu kan punya perusahaan Bang, punya Pertamina, masa pengurusnya atau manajemennya bisa menyewakan? Ya itu berarti manajemen lama itu membiarkan. Sehingga ini kan orang tidak sekaligus menempati daerah Pelumpang itu. Karena peristiwanya sudah lama kan lama di sana itu kan. Nah, karena dibiarkan terus-menerus, ketika menumpuk orang di sana itu sudah terjadi pembiaran yang begitu lama gitu. Ini sudah tahunan ya? Puluhan tahun? Dari 72 kan. Nah, ketika mau memindahkan ini memang menjadi persoalan. Tadinya di sana itu orang-orang di sana itu tidak diberi KTP oleh pemerintah DKI Jakarta. Tadinya. Baru kemudian kan baru diberikan KTP gitu. Tetapi apapun alasannya, menurut saya negara berkewajiban melindungi warga negara. Mereka yang punya KTP, tidak punya KTP di Pelumpang itu wajib dilindungi oleh negara. Kita berharap ada solusi segera, tapi kembali lagi kalau amit-amit ya, jangan sampai terjadi lagi yang terjadi di 2009. Sudah banyak wacana, tapi kayaknya tidak ada satupun yang terlaksana. Bagaimana memastikan ada perbedaan di peristiwa kali ini akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, langkah yang paling cepat harus segera diambil. Kan tadi Bang Gaudens katakan 1-2 hari ya diberikan Presiden. Apakah kalau dalam 1-2 hari atau hari ini atau besok tidak ada juga keputusan, artinya kita akan melihat jangan-jangan peristiwa ini bisa terulang lagi, Bang? Ya, di Indonesia itu tidak hanya terkait dengan Pertamina, dalam banyak kasus. Orang sadar itu ketika terjadi kecelakaan baru sadar gitu. Ketika terjadi banjir, begitu musim kemarau kan orang lupa lagi banjirnya. Betul. Ya sama seperti ini. 2009 itu sudah ditemukan solusinya. Ada 2 solusi ketika itu. Memindahkan warga atau memindahkan depo. Waktu itu ya? Ya waktu itu. Belum ada putusan waktu itu?
belum ada putusannya. Nah, sekarang juga solusinya dua itu juga pilihannya, memindahkan orang atau memindahkan depo. Pertanyaannya kapan mau dilaksanakan. Nah, paling memungkinkan dan paling rasional itu orang yang dipindahkan dari sana. Karena itu kan tinggal mungkin sekitar 50 meter sampai 1 kilo gitu dari tempat depo itu bisa dikosongkan orang. Tetapi negara harus menyiapkan tempat tinggal mereka. Pilihannya tempat tinggalnya itu adalah rumah susun. Pertamina bisa saja diminta oleh negara untuk membangun rumah susun. Dan menyewa rumah susun itu tidak mahal gitu. Yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang saat ini menempati daerah yang dekat dengan zona aman tadi itu. Bang, tapi kalau bicara soal depo Pelumpang ini, kan bagaimana memastikan bahwa masih aman untuk dioperasikan, karena 20% 1/5 dari kebutuhan BBM nasional ada di situ. Saat ini supaya kemudian 2 langkah tadi, pilihannya itu bisa dieksekusi tidak berlama-lama, Bang? Ya, tentu kebakaran kemarin itu tidak mengganggu pasokan ya? Pasokan. Itu sudah dijamin oleh Pertamina maupun oleh Menteri BUMN itu sudah menjamin itu. Gangguan teknis yang menyebabkan ledakan juga tidak akan terjadi lagi di sekitar situ? Soal terjadi tidak terjadi itu kan waktu yang menentukan. Kita bisa saja mengatakan tidak akan terjadi lagi, atau bisa saja besok-besok terjadi lagi. Tetapi yang paling penting itu ada kegiatan nyata, tindakan nyata yang memberi rasa aman dan nyaman, tidak saja aman nyaman bagi warga Pelumpang, tetapi juga aman dan nyaman bagi banyak warga negara yang menggunakan BBM dari Pelumpang itu. Kan 20% dia. Iya. Komandannya siapa ini, Bang, yang harus segera memastikan keputusan itu? Karena kan soal objek vital keputusan presiden, tapi kalau warga sekitar itu pemerintah Jakarta, deponya sendiri Pertamina. Yang mana nih yang harusnya melit nih? Masa semua harus langsung ke presiden sih? Bagaimana, Bang? Ya, Menteri BUMN, saya kira Menteri Erick Thohir itu pasti bertanggung jawab dan akan mengambil alih untuk mencari solusi. Karena ini kan tinggal bertemu 3 pihak ya. Pemerintah daerah, Pertamina, yang bisa di-lead oleh Menteri BUMN, dan Erick Thohir mampu untuk itu. Mampu untuk segera melakukannya ya. Kita harapkan segera bahwa ada keputusan nyata untuk mengamankan objek vital, dan bukan hanya di depo Pelumpang ya tentunya, Bang ya, tapi semua objek vital nasional diamankan juga. Ya, tadi saya katakan belajarlah dari PT Kereta Api gitu, yang sukses mengamankan aset-aset negara gitu. Kalau perlu nanti mungkin bisa studi banding gitu ya. Iya, studi banding, atau bisa kontak lagi Pak Jonan ya, yang waktu itu membereskan PT Kereta Api. Kita harapkan objek vital tidak lagi terabaikan. Bang Gaudentius Suhadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, pengelolaan objek vital nasional harus perlu dengan langkah serius. Pemerintah bahkan memiliki payung hukum tentang pengamanan objek vital nasional berupa Kepres nomor 63 tahun 2004. Objek vital nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini dan bersifat strategis, pengelolaannya tidak bisa asal-asalan, tapi harus dengan manajemen resiko yang baik. Saya Ilona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.